sakit jantung itu penyebabnya adalah karena salah melangkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tamu saya kali ini sebenarnya lebih dikenal sebagai seorang politisi, tapi ternyata kita tidak akan membahas politik di sini karena ada sesuatu yang membuat saya sangat tertarik dengan apa yang sering dilakukan oleh beliau. Dan ini sebenarnya berawal dari bincang-bincang kemarin ya di DPRD ya, secara tidak sengaja kita ketemu dan akhirnya saya juga tertarik untuk mengundang beliau di sini, Bapak Manaf Hamzah, SAG MPD ya. Iya, Bapak Manaf Hamzah yang beliau adalah anggota DPRD Provinsi Gorontalo, tetapi kita tidak akan membahas politik karena kita akan membahas tentang terapi kesehatan ya, terapi kesehatan yang selama ini saya belum tahu apakah sudah berapa lama mengenal terapi kesehatan itu, saya belum tahu juga namanya ini. Tapi yang jelas saya sangat tertarik karena sudah ada pengalaman istri dari Pak Manaf ini sembuh dengan terapi itu. Mungkin bisa diceritakan Pak, bagaimana awal mula mengenal terapi kesehatan ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi istri saya itu awalnya sering sakit, saraf kejepit terutama, dan itu tiap hari saya juga jadi pusing, karena harus memenuhi permintaan istri, pijit di sini. Saya juga bingung, bukan orang kesehatan, sementara istri saya orang kesehatan kan, seorang bidan senior, pusing gitu. Alhamdulillah sering kita mendapatkan tugas dari kantor DPRD ke luar daerah. Nah, saya menemukan satu informasi bahwa di Makassar ada pelatihan bagaimana menangani saraf kejepit. Ya, saya susul saja. Saya susul dan saya pelajari. Alhamdulillah ternyata para dokter juga, gitu kan. Nah, ini semakin meyakinkan saya, berarti ini luar biasa gitu. Akhirnya saya belajar di Makassar, saya belajar di Bandung, Jogja, Semarang tentang terapinya. Terapi ini adalah terapi yang terinspirasi dari pengobatan Nabi Ayub, gitu. Tapi dia sangat ilmiah sekali, pendekatannya ilmiah sekali, karena ini adalah dalam prakteknya itu dia pendekatannya biomekanika tubuh. Biomekanika tubuh itu maksudnya dengan hanya gerakan-gerakan tubuh kita bisa sembuh, karena memang tubuh manusia itu Allah ciptakan, dia memiliki mekanisme penyembuhan sendiri. Oh gitu. Setiap makhluk Tuhan kan begitu. Mau kucing, mau sapi, mereka itu memiliki. Misalnya di manusia itu batuk itu adalah reaksi tubuh untuk menyembuhkan diri kita gitu. Mengeluarkan misalnya ada benda asing yang masuk, misalnya virus dan lain sebagainya. Jadi batuk, pingsan juga termasuk. Coba perhatikan, luka kita itu kan tidak diobati sendiri, akan sembuh sendiri seharusnya. Cuma kan kita yang penting kita makan cukup, gizi terpenuhi. Kalau persoalan nama terapi ini, teman-teman sering menamakannya sebagai terapi Al-Qasaw, berasal dari Al-Quran, Faqasawna al-izama lahman. Kata Allah dalam Al-Quran, rangka itu dibungkus oleh daging. Karena ini memang dasar teorinya, yang paling menentukan itu ini. Berangkat dari satu ayat ini, maka penelitiannya kemana-mana. Nah sekarang teman-teman para dokter itu yang tergabung dalam tim riset ini, itu mereka bekerja terus dan alhamdulillah mulai ditemukan hal-hal yang sepele gitu, tetapi bisa menyembuhkan gitu, dan penyembuhannya itu yang pertama tanpa obat, tidak pakai obat gitu, tanpa operasi, tanpa peralatan, tangan kosong saja, dan tanpa jimat-jimat. Bayangkan, tidak ada macam-macam. Ada macam-macamnya, ada macam-macam Pak, harus Bismillah lah. Dengan Bismillah sebagai orang beragama. Itu aja riwayatnya untuk sementara. Alhamdulillah begitu saya terima materi ini, saya langsung istri saya jadikan kelinci percobaan. Wis, langsung cesplong, sembuh sampai sekarang. Tidak ada lagi saraf kejepit. Tidak ada lagi. Coba-coba saya sama teman-teman saya, termasuk teman-teman beberapa kepala dinas yang sudah sekian rumah sakit, sampai ke Makassar rumah sakitnya, 11 praktek dokter, begitu pengakuannya. Tetapi saya terapi hanya sekitar 3-5 menit. Berapa kali terapi itu bisa sembuh? Satu kali terapi? Satu kali, bahkan mungkin tidak cukup 5 menit. Tapi ada gerakan-gerakan itu ada gerakan-gerakan itu karena ini mekanika tubuh, maka
Gerakan-gerakan itu kalau di mobil, dia kayak spring balance, menyeimbangkan fungsi-fungsi tubuh begitu. Karena salah satu definisi sakit itu adalah karena ada ketidakseimbangan dalam tubuh. Apakah karena biokimianya tubuh kita, asam basa itu tidak seimbang, atau sistem tubuh kita ada yang tidak seimbang, itu pasti sakit. Nah, misalnya salah makan atau apa itu bisa. Ada kesalahan dalam makanan misalnya, kemudian dia sakit. Bisa. Karena memang pada dasarnya kesalahan makanan misalnya daging gitu ya, daging. Tadi kita bahas juga itu, makan daging. Yang bermasalah itu bukan daging, yang bermasalah adalah tubuh kita. Oh gitu. Gitu kan? Oleh sebab itu menurut saya kalau kita mau makan daging, jangan kita berkata karena kata itu adalah doa loh. Apa lihat daging, bikin darah tinggi ini, sama kolesterol ini. Tunggu dulu, Allah bilang dalam hadis qudsinya, ana inna dhanni an abdi bi. Aku kata Allah mengikuti persangkaan hambaku. Nah ini daging terus sudah bersangka untuk bikin kolesterol, ya kolesterol lah. Makanya kita dilarang untuk bersangka buruk kan? Kenapa kita dilarang untuk bersangka buruk? Karena Allah akan mengikuti persangkaan itu, dan kita sangka orang lain buruk. Kasihan orang lain jadi buruk cuma gara-gara persangkaan kita, makanya dilarang. Itu kata-kata itu adalah doa. Makanya begitu makan daging bersangka yang baik dulu. Nah ini bikin sehat satu. Karena yang bermasalah juga ini tubuh. Maka tubuhku harus diperbaiki. Cara memperbaikinya sebenarnya sederhana, Ibu Femi. Saking sederhananya cukup berjalan. Hanya dengan gerakan jalan itu bisa menyelesaikan penyakit jantung, darah tinggi. Tapi jalannya bagaimana dulu? Tapi jalannya adalah cara jalannya adalah kita terinspirasi dengan cara jalannya Rasulullah. Karena Rasulullah itu diklaim sebagai manusia yang paling sehat di dunia itu Rasulullah. Dia sakit nanti saat mau meninggal. Dia sakit, ada 2 hadis yang menjelaskan. Satu hadis menjelaskan cuma 1 kali sakit, cuma saat mau meninggal. Tapi ada hadis yang lain menjelaskan dia 2 kali sakit saat menerima wahyu. Demam kan? Menggigil. Tapi sakitnya tidak seperti sakitnya kita. Cuma menggigil saja, demam cuma begitu saja. Kenapa dia sehat? Itu diteliti lagi oleh tim riset dan ditemukan ternyata yang membuat Rasulullah sehat itu adalah cara makannya, cara istirahat tidurnya, cara dia bergerak, cara duduk, cara berdiri, termasuk cara berjalan. Nah, cara berjalan itu yang sekarang sudah diteliti. Alhamdulillah di beberapa kota besar itu sudah ada komunitas-komunitasnya, komunitas terapi jalan Nabi, komunitas terapi jalan alami atau komunitas jalan alami. Saya berharap Ibu Femi sebagai ketua kami bisalah membentuk satu komunitas terapi jalan kaki, terserah mau disebut boleh, apa. Boleh. Nanti kita latih. Tiap hari Sabtu atau hari Ahad. Saya siap melatih gratis kok. Boleh. Karena saya melatih di mana-mana dengan gratis. Karena memang bakuri amal yang baik maksudnya. Oh jadi orang kalau terapi itu tidak bayar apa-apa? Untuk melatihnya, jadi sekarang ini pekerjaan saya di beberapa instansi, dan saya berharap saya juga sudah ketemu dengan Pak Martenta. Saya lihat di Facebook itu, terima kasih Pak Manaf bersama istri sudah berbagi karena saya katakan sama tips sehat. Pimpinan daerah atau pimpinan instansi, saya siap melatih. Melatih ASN terutama, gitu, atau siapa saja, kelompok jamaah haji atau siapalah gitu. Untuk bagaimana menerapi diri sendiri, karena itu sangat sederhana bisa kita lakukan. Pak Manaf, terus kalau kita orang mau dilatih menerapi diri sendiri, emangnya penyakit apa yang boleh kita orang bisa selesaikan hanya dengan cara yang sederhana itu? Sampai jantung loh, gitu. Penyakit jantung bisa diselesaikan sendiri. Bagaimana caranya? Cukup dengan jalan. Jalan Rasulullah itu yang bagaimana? Jalan Rasulullah itu ada sekitar 5 hadis yang menjelaskan. Dan itu saya sudah praktekkan di klinik saya. Jadi ada klinik ini. Saya sudah memiliki kliniknya di mana? Holistik di Isimu. Saya berharap di kota ada 1 klinik. Wow, keren. Tapi saya tidak tahu kalau siapa yang mau mengelola. Saya cukup sebagai tenaganya saja. Tenaganya terapis saja gitu. Apakah kami mau fasilitasi kami bikin itu? Klinik, bikin sini. Boleh. Jadi cukup dengan jalan seperti cara Rasulullah berjalan. Jalannya itu cepat atau apa? Yang pertama ada hadis yang menjelaskan begini. Rasulullah itu kalau jalan
langkahnya berbunyi, gitu kan? Pernah dengar kan? Oh, iya. Langkah-langkahnya itu berbunyi gitu. Berarti tumit yang duluan. Secara teknis, ini kan penemunya orang teknis, engineer kan? Iya. Itu yang dia tahu. Oh, berarti tumit yang duluan. Yang kedua, ada hadis Sayyidina Ali mengatakan begini bahwa Rasulullah itu kalau jalan dia seperti menuruni bukit. Berarti badannya itu agak condong ke depan. Condong ke depan ini secara mekanika tubuh. Iya. Otomatis tungkai kaki, sedikit saja. Secara otomatis tungkai kaki akan berjalan sendiri tanpa diberi energi. Oke? Iya. Sehingga berlaku hadis yang satu menjelaskan bahwa kata para sahabat, kalau kami jalan dengan Rasulullah itu cepat sekali. Pantasan dia cepat karena badannya gini. Otomatis ini tungkainya pasti melenting dengan sendirinya. Tanpa diberi energi, sama dengan motor di turunan. Iya. Tanpa ada bensin sekalipun, tanpa ada energi, dia tetap meluncur. Kira-kira begitu. Jadi keuntungannya kalau jalan Nabi itu, yang pertama, dia pasti akan lebih cepat. Karena posisinya begini. Yang kedua, tidak akan capek. Iya. Tidak capek itu karena tanpa diberi energi saja, dia bisa jalan. Yang ketiga, dia mengoreksi pembuluh-pembuluh darah. Sehingga dia bisa membantu menyelesaikan masalah jantung, gitu kan? Bisa banyak penyakit yang bisa tertangani, termasuk darah tinggi, sakit kepala, apalagi sakit pinggang, apalagi mah, kolesterol, bahkan terutama untuk masalah-masalah ibu, benjolan. Benjolan di payudara. Benjolan bisa diselesaikan cukup dengan jalan. Tapi memang butuh latihan sih. Iya. Makanya saya menyiapkan diri untuk melatih di mana-mana. Cuma cara jalan. Iya. Gitu. Kemudian yang kedua, saya sering memberikan materi pelatihan di mana-mana tentang gudangnya obat atau pengobatan utama menurut Hippocrates, bapak kedokteran modern. Jadi Hippocrates ini menyatakan bahwa kalau Hippocrates menyatakan jalan ini gudangnya obat. Tapi penelitian terakhir oleh Dr. Sagiran di Universitas Muhammadiyah Jogja, peneliti khusus gerakan yang bisa mengobati itu, beliau menyatakan gerakan sholat itu adalah gudangnya obat. Masya Allah. Cukup gerakan sholat. Tadi saja saya cuma berdiri, ada teman kita yang sakit, seorang dokter juga sakit, dia cuci darah, ginjalnya bermasalah, tapi suka. Nah, dia pada saat itu kram seluruh badannya ini. Saya cuma minta dia cukup berdiri seperti berdiri sholat. Tetapi saya perbaiki cara berdirinya, posisi kaki. Saat itu juga langsung hilang. Dengan izin Allah langsung hilang kramnya itu. Jadi dengan cara berdiri saja itu sudah banyak bisa membantu. Jadi memang apalagi harus banyak yang harus diperbaiki nih, cara berdiri, cara berjalan. Karena hari-hari kita lakukan kan? Iya, kan percuma orang sering jalan pagi tapi tidak memperhatikan bagaimana cara jalan yang baik. Jadi kita bisa dapat sehatnya, kita dapat pahalanya. Iya, karena mempraktikkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Coba bayangkan misalnya untuk ruku itu bisa menyelesaikan, ada semacam satu rumus, manusia itu tumbuh. Iya. Begitu dia mulai tua, maka dia akan semakin memendek. Itu karena ruas-ruas tulang belakang itu kan ada bantalannya situ. Nah, bantalan ini mulai menipis seiring dengan semakin tuanya. Otomatis dia akan menurun. Jadi, kemudian yang berikut kita langsung menjadi babongko. Babongko kan? Kemudian kita sering dapat saraf kejepit. Nah, untuk menyelesaikan tadi supaya kita langsung tidak babongko, kemudian saraf kejepit kita bisa terhindar insya Allah. Kemudian kita tidak memendek begitu, maka tulang belakang ini ditarik. Tariknya dengan cara ruku. Orang hamil kan kalau bayinya sungsang itu kan disuruh sujud, sering-sering sujud. Apalagi kalau sujud. Justru sujud itu yang paling ampuh, luar biasa. Nah, saat sujud itu, posisi sujud itu justru otak itu berada pada posisi di bawah jantung. Betul. Ya kan? Otomatis pasokan darahnya luar biasa ke bagian kepala. Tetapi lagi-lagi cara sujudnya harus betul-betul sesuai dengan tuntunannya, dan itu butuh latihan. Tidak mudah juga loh. Itu guru saya saja melatih ruku saya itu 2 bulan. Baru itu ketemu posisinya. Nah, ini. Karena kata Rasulullah kan kalau ruku itu kan harus
lurus belakangnya ditaruh air itu enggak dalam tabuan itu. Itu kira-kira. Itu indikatornya. Betul-betul. Jadi dia butuh latihan. Makanya saya sering kasih pelatihan di mana-mana tentang doa itu untuk mendapatkan efek penyembuhan. Iya. Ya kan bukan fikihnya loh gitu. Kalau fikihnya ada ulama-ulama di sini yang berkompeten. Tetapi ternyata kalau kita mengikuti fikihnya, punya efek penyembuhan. Jadi dapat pahala, dapat sembuh, kan luar biasa. Iya. Jadi gerakan sholat, gerakan jalan Nabi itu, kalau di mobil lagi-lagi kayak spring balance. Jadi tubuh kita ini pasti akan mau geser-geser, ya seperti mobil lah, dipakai kemana-mana. Dia butuh waktu berapa lama itu untuk jalan itu? Misalnya, yang efektifnya harus berapa menit, harus berapa? Tergantung. Kayak Pak Dahlan bilang itu begini, kita itu walaupun hanya 15 menit jalan, tapi kalau kita jalan cepat, memang dia juga mengatakan seperti itu. Dia bilang kalau kita jalan cepat itu sangat efektif, dia bilang. Karena sifatnya spring balance, sebaiknya setiap pagi lah. Setiap pagi. Kalau saya mau menerapi orang, biasanya saya suruh jalan paling cuma 1-2 menit, cuma ditanya gimana, ada perkembangan setelah jalan tadi. Karena kan tidak cukup 1 menit. Oh iya, ini sudah ringan, terus ini sudah plong. Berarti lanjutkan di rumah. Kan cuma jalan. Iya. Anggap saja itu sebagai olahraga harian, cukup jalan. Apalagi seperti seumuran kita, untuk olahraga berat-berat itu kan ya kapan. Kalau ini kan harian, kita mah jalan. Dalam rumah saja, ibu-ibu saja kesana kemari gitu. Saat memasak seharusnya mengatur berdirinya. Cara berdiri kan itu punya efek pengobatan. Saat memasak, saat apel di kantor, saat di sholat, kenapa kita tidak manfaatkan saja proses penyembuhan itu dengan hanya cara berdiri, nah gitu kan? Di rumah kesana kemari ya sudah, manfaatkan saja dengan cara menghentakkan tumit. Gitu. Tapi kalau dilatih lama-lama tidak kelihatan lagi gitu. Tapi harus memang ada yang melatih. Kalau kita sendiri mereka-reka, seperti ini mungkin harus dilatih kalau mau cepat. Kalau direka-reka juga ada yang mereka-reka. Pernah saya menerapi teman saya. Kemudian ada orang lain cuma sekedar dengar. Iya. Ayo dihentakkan tumitnya. Dia coba. Ayo jalan. Tiba-tiba dia jantung. Sekian bulan kemudian dia jantung. Dia orang Telaga. Kita mengobatinya di Bong Meme. Dia teringat kata-kata saya itu cuma menghentakkan kaki. Iya. Atau jalan seperti Nabi dengan cara. Alhamdulillah. Jantungnya, keluhannya itu langsung terasa sekali perubahannya. Iya. Plong gitu. Kan nanti dia tidak latihan. Dia cuma mendengarkan penjelasan. Tapi dia mendengarkan itu mungkin sambil dia sambil dia membayangkan mungkin seperti ini. Iya, dia membayangkan. Dia sesuai tafsirannya aja. Ternyata bisa menolong kan? Ternyata menolong dia. Hanya dia lapor, Pak Manaf, saya jadi plong. Kan nanti saya cuma ikuti saja penjelasan Pak Manaf secara raka-raka saja. Jadi. Dan itu memang banyak begitu. Banyak yang sekedar mereka-reka. Di grup saya juga banyak laporan-laporan gitu. Pak Manaf, saya sudah coba, ternyata luar biasa gitu. Saya bilang itu baru jalan kaki tanpa latihan. Gimana kalau latihan detail gitu kan? Gimana kalau latihannya detail? Nah ini saya sekarang ini Bu Femi itu memang kemana-mana kasih latihan dan itu gratis karena memang saya ingin saya ini sebagai wakil rakyat juga sedih juga sih. Banyak sekali penyakit-penyakit yang seharusnya bisa diselesaikan oleh mereka sendiri dulu di rumah. Iya. Jangan dulu ke rumah sakit lah. Jangan langsung ke rumah sakit. Apalagi orang sekarang kan takut ke rumah sakit. Iya. Nah ini kan bisa menolong gitu kan. Jadi posisi kita ini kan mau meringankan pekerjaan dokter. Iya. Para dokter menangani saja yang berat-berat. Paling saya mendampingi masyarakat. Makanya masyarakat saya latih. Supaya kalau ada serangan apa-apa, mereka bisa tangani aja dulu sendiri. Paling tidak parah. Dan saya punya target itu paling tidak ada serangan tiba-tiba atau Betul. Pecah pembuluh darah. Iya. Atau tiba-tiba ada serangan jantung. Iya. Nah, itu bisa dihindari dengan cara jalan dan gerakan sholat yang tepat. Iya. Itu bisa dihindari. Kalaupun memang sudah parah, itu masih bisa dihindari untuk tidak. Saya teringat teman kita ya, almarhum insyaallah.
beliau mendapatkan surga. Amin. Prof. Yulianto Kaji. Iya. Nah, itu saya analisis penyakitnya. Berarti secara mekanika tubuhnya itu akumulasi sudah cukup lama, ada pembuluh darah yang memang sudah ketarik. Dan titik puncaknya itu pada saat dia olahraga itu. Iya. Jadi dia melakukan gerakan yang memicu ini lebih kencang lagi. Hanya terjadi serangan jantung. Iya. Langsung ditutup. Seharusnya itu yang dia lakukan itu dia harus melakukan pemanasan dan melakukan gerakan tadi. Jalan aja dulu. Jalan tapi dengan cara itu. Iya. Supaya jadi netral lagi. Semua mekanisme tubuhnya jadi netral lagi. Sehingga walaupun dia melakukan gerakan ekstrim, ini tidak akan karena dia sudah dalam posisi netral kan? Ya, dalam posisi netral. Nah, misalnya olahraga bulu tangkis. Ya, olahraga atau treadmill. Iya. Nah, ini treadmill ini saya kira teman-teman para pejabat ini. Betul. Ini juga banyak terjebak di sini. Treadmill itu menurut saya ini mohon maaf bagi kalau treadmill itu kayak orang mendaki biasanya. Jadi treadmill itu justru bertentangan dengan hukum tubuh. Kalau Rasulullah kan dia kayak orang turun begini, tapi treadmill dia kayak orang mendaki. Jadi treadmill itu dia bertentangan dengan definisi jalan. Definisi jalan atau lari. Iya. Definisinya itu adalah secara mekanika tungkai kaki mendorong tubuh. Itu definisinya yang disebut jalan. Tapi kalau kita treadmill itu tidak. Ini kan hanyut ke belakang. Iya. Arus ke belakang ini treadmillnya kan? Iya. Apa yang terjadi? Bertentangan dengan definisinya. Maka yang terjadi adalah tubuh menarik tungkai kaki. Treadmill itu. Iya. Tubuh menarik tungkai kaki. Tapi kalau jalan yang sebenarnya alami, tungkai kaki mendorong tubuh. Karena tubuh ini sering menarik tungkai kaki, maka pasti banyak yang dislokasi lah gitu. Organ-organ tubuh kita. Betul. Nah, biasanya treadmill itu bisa memicu prostat gitu. Betul. Bisa jantung gitu. Karena definisi sehat menurut kita apabila kita melakukan gerakan dan keringat. Itu orang berarti sudah keluar keringat itu sudah sehat. Definisi sehat menurut orang Gorontalo Indonesia juga itu sangat tidak tepat. Coba perhatikan. Yang disebut sehat bagi kita adalah yang disebut sakit itu adalah apabila kita sudah di rumah sakit. Tapi selama kita masih bisa berjalan, masih bisa masih bisa makan, belum sakit itu belum sakit. Tapi begitu diagnosa itu penyakitnya banyak. Apalagi yang bertanya politisi. Dan anehnya orang takut untuk periksa check up yang kurang gitu. Coba bayangkan kalau politisi mau nanya, Bapak Ibu apakah sehat-sehat? Semua akan teriak sehat. Tapi begitu diagnosa sakit, gitu kan? Jadi yang disebut sakit itu apabila sudah di rumah sakit, atau sudah di rumah sudah kebanyakan berbaring sakit. Selebihnya itu katanya sehat. Tapi begitu diperiksa banyak sekali penyakit. Termasuk para olahragawan. Iya, ada kan, bahkan banyak kayak artis itu Aji Mas Said yang meninggal. Karena itu masih muda-muda kan. Nah, oleh sebab itu solusinya adalah seperti kita ini lakukanlah olahraga yang menetralkan mekanisasi tubuh. Iya. Apa itu? Jalan dan gerakan sholat yang benar. Karena itu sifatnya berfungsi sebagai spurring balance. Berfungsi sebagai spurring balance. Itu tepat sekali. Ini yang penemunya siapa? Penemunya itu almarhum Haris Mujahid. Beliau adalah engineer rangkap pesawat terbang spesialis itu. Tapi dia bisa menganalisis yang dalam tubuh. Orangnya itu pembelajar, dia perilakunya adalah ilmuwan. Karena dia tidak bisa menemukan fenomena yang bisa memicu pemikirannya, itu dia akan cari, dia akan telusuri. Kebetulan orangnya itu rajin sekali membaca Al-Quran beserta terjemahannya. Kalau kita kan serajin-rajinnya baca Quran tidak pernah melihat terjemahan kan? Karena sudah tersedia. Pokoknya bakuriki jo pahala. Cuma pahala yang penting baca. Ilmunya kita tidak cari. Pahalanya saja kita cari. Nah, dia hobi membaca terjemahan. Dan dia menemukan satu fenomena tentang sakit terberat di dunia, penyakit terberat di dunia tapi sembuh
Itu yang menarik, kita saja sudah tertarik kan? Iya. Oh, iya ya, secara filosofis seharusnya kita bertanya dong, penyakit terberat dulu kok bisa sembuh? Gimana caranya? Nah, gimana caranya itu yang dia riset terus. Jadi yang penyakitnya kita ini kacang-kacang istilahnya. Kacang. Karena yang terberat saja sembuh. Begini, secara filosofis kalimatnya akan jadi begini. Kalau penyakit terberat di dunia itu bisa sembuh, berarti metode pengobatan yang diberlakukan kepada Nabi Ayub adalah metode yang tercanggih di dunia. Oke? Setuju? Ya. Pasti setuju. Logikanya akan jadi begitu. Nah, metode penyembuhan yang tercanggih itu apa? Nah, itu yang dia cari. Ternyata tetap dia temukan di Al-Quran di surah Shad ayat 42. Ya. Dia temukan. Kalau metode pengobatan ini secara keseluruhan, dan dalam Islam pun metode pengobatan itu ada 3. Yang pertama, ini tubuh manusia. Ya. Kalau ini sakit, yang pertama menginputkan sesuatu ke tubuhnya. Nah, gitu kan? Iya. Kalau dalam Al-Quran ini ada dalilnya. Madu. Nutrisi tertinggi itu di madu. Ada juga dalil lain, makanan yang halal dan toyib. Kalau halal sudah tahu, tapi toyib ini banyak yang tidak tahu. Toyib itu misalnya di beras. Beras kita ini kan banyak ureanya, terutama Gorontalo. Dan itu toksin, itu racun. Dan itu terbawa. Ciri-ciri beras ada racun itu adalah apabila dimasak dia cepat basi. Kan nanti untuk membeli beras yang sedikit organik. Iya, yang organik. Tapi bisa kita tes, ibu-ibu kalau membeli beras, teslah kalau ini banyak ureanya. Caranya gimana? Ini kan karung, ada beras dijual kan. Caranya tangan kita itu kita masukkan ke dalam, kita pasang. Kalau dia berbunyi, ini banyak ureanya. Oh, itu teknik. Ini banyak tips-tips yang. Ya. Atau kita ambil sebanyak-banyak kemudian kita remas. Iya. Kalau dia berbunyi dan dia tidak tumpah, ini banyak. Gitu. Begitu juga cara membeli sayur yang banyak pestisidanya bisa kelihatan. Daunnya itu mulus, berarti banyak pestisida. Ulat saja tidak mau makan. Iya. Seharusnya yang organik itu. Padahal kita kalau cari sayur cari yang mulus-mulus. Padahal yang ada ulat-ulat, yang ada gigitan ulat. Kecuali sayuran hidroponik. Kalau hidroponik dia memang mulus dan tidak ada pestisidanya. Iya. Ya kan? Terus bakterinya juga hampir nyaris nol karena dia cuma air, tidak ada tanah. Ya kan? Iya. Gitu. Luar biasa. Itu di klinik tiap hari ada orang? Di klinik sudah selesai bangunannya. Baru bikin. Aksesorisnya sudah, cuma sampai dengan hari ini saya dengan istri belum mampu menetapkan tiap hari apa kita buka. Karena istri karena sibuk ASN, juga kan. Saya di DPR, kegiatan sangat padat. Jadi pasien saya ya tergantung baku telepon Jo. Kapan ada waktu? Kapan ya? Coba besok pagi lah gitu sampai gitu. Saya Irma yang bilang. Gitu. Dia katanya dia bilang ke Kamanaf, dia bilang begitu. Saya bilang, iya, dia bilang, coba nanti sekali-sekali kata ke sana, dia bilang kan. Kalau Irma itu dia sakit saraf kejepit. Saraf kejepit. Dia naik bentor bawa bantal. Karena sakit sekali kan, terpaksa dia naik bantal. Iya. Setelah saya terapi mungkin cuma sekian menit, tidak 10 menit lah. Ya sudah bisa jalan dan tidak perlu pakai bantal. Langsung saat itu dengan izin Allah sudah bisa jalan. Gitu. Bagaimana dengan orang yang misalnya sudah terlanjur dia kena stroke begitu, bisa nggak diterapi? Kalau untuk masalahnya tidak bisa jalan lagi nih kalau sudah kena stroke itu cukup terberat gitu ya. Terberat. Kenapa terberat? Karena hampir semua fungsinya tidak berfungsi. Tapi ini bisa karena kita pernah melakukan pengobatan massal di Hotel Milana waktu itu ya. Iya. Yang kursi roda pulang tanpa kursi roda, yang pakai tongkat. Iya. Tapi ini masih tetap saya bilang berat karena kita membutuhkan kekuatan dan kesabaran dari pasien. Bukan. Dari orang yang mendampingi ini. Iya. Yang ngerawat dia sampai. Makanya kalau ada yang stroke, saya cuma harus datang yang dampingi. Mendampingi dia. Saya istri, ibu sebagai istrinya itu ibu yang saya latih. Nah gitu kan? Iya. Supaya di rumah ini yang ibu lakukan. Cuma gitu. Karena yang namanya orang stroke itu dia pasti emosinya tinggi. Dan itu ibu harus tahu memang emosinya tinggi. Apalagi kalau seorang bapak yang stroke, dia kan biasa
Iya, jangan biasa Bapak. Kerja. Bu Femi juga biasa di lapangan tiba-tiba stroke, pasti stres. tinggi. Nah itu butuh kesabaran manajernya. Iya. Jadi istrinya ini langsung saya lantik sebagai manajer. Kenapa manajer? Karena ada waktu-waktu untuk menghentakkan kaki lah dan sebagainya. Ada yang banyak yang harus dilakukan. Iya. Gitu. Nah insya Allah, karena memang kesembuhan juga itu di tangan Allah. Betul. Ternyata. Iya. Tapi jangan pesimis juga, karena kata Nabi likullidain dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Ada obatnya. Tapi tetap berikhtiar dengan obat itu, terapi itu, tapi tetap minta sama Allah. Karena Nabi Ayub juga sembuh itu dia dahulu dengan berhubungan sama Allah. Iya. Nah selain terapi itu, apakah ada misalnya kayak tadi kan Pak Manaf bilang tidak ada pantangan makanan begitu, atau mungkin ada yang di apa namanya yang disarankan untuk makan apa begitu? Cuma yang jelas makanan kita itu kembali ke Al-Quran tadi itu ya. Yang pertama yang halal. Oh iya. Halal, kalau halal sih sudah jelas. Kemudian yang kedua yang thayyib. Nah kalau thayyib itu rujukannya ke Dr. Zaidul Akbar. Iya. Gitu kan. Kalau Zaidul Akbar saya sering nonton. Mengacu saja ke dia. Penjelasannya sangat detail. Saya malah ada bukunya itu. Ya. Hidup sehat ala JSR. JSR ya. Iya. JSR. Bukunya cukup luar biasa JSR itu. Ikuti saja beliau. Nah, jadi rekomendasi saya untuk thayyib itu, makanan thayyib itu ikuti saja Dr. Zaidul Akbar. Jadi ada dari makanannya, kemudian ada dari fisiknya ya, dari mekanika. Sistem. Sistem. Jadi pengobatan ini kan 3, 1 input, gitu kan? Iya. Input itu berarti masukkan sesuatu ke dalam tubuh, makanan yang baik dan bergizi, gitu. Nutrisinya tinggi, kata Nabi ada madu, habatus sauda dan sebagainya, gitu kan? Kalau dalam kedokterannya ada obat-obatan, gitu. Dimasukkan, ada injeksi dan sebagainya. Tapi ada juga dengan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh itu dalam bentuk suara. Apa? Ruqyah. Nah, dan itu kan dicoba oleh teman-teman siswa cendekia, SMA cendekia. Tapi dicoba di tumbuhan. Tumbuhan ada 3, 1 tanpa ada lagu, 1 lagu rock, 1 pengajian. Ternyata yang pengajian ini yang tumbuhnya bagus. Kan sudah dicoba di perguruan tinggi dunia sih sudah banyak. Cuma yang sengaja saya ceritakan karena di dekat kita kan. Karena SMA cendekia sudah coba. Jadi memasukkan suara ke dalam tubuh. Nah itu yang kita namakan ruqyah. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki sistem. Kayak mobil lah. Mobil itu kalau yang tidak jalan kenapa? Bensinnya input kan? Olinya, airnya, udaranya, nah gitu. Itu diperiksa dulu. Oh, ternyata bagus. Ternyata di bensin ini BBM-nya ini cuma ditaruh minyak tanah, kan bermasalah, gitu kan? Seharusnya Pertalite atau Pertamax, minimal premium lah, gitu. Gitu. Olinya, gitu. Itu pengobatan metode pertama. Metode yang kedua lah memperbaiki sistem, mekanisasi kelistrikannya. DP mesin-mesin. Kalau kita bawa ke bengkel kan pasti mesinnya yang diperbaiki. Dan metode yang ketiga adalah untuk menyembuhkan dia, ada sesuatu yang harus dikeluarkan dari tubuhnya. Dan itu sampah-sampah. Rekomendasinya bekam. Bekam sekarang sudah diterima di dunia kedokteran dan bahkan sudah ada perguruan tinggi yang membuka jurusan itu untuk bekam. Gitu kan? Apa dulu? Keringat. Berarti dia harus olahraga, melakukan keringat, dan lain sebagainya. Kalau di dunia kedokteran paling ada amputasi dan sebagainya. Gitu. Nah 3 model ini. Nah kalau klinik saya itu sih holistik 3-3-nya. Oh jadi di klinik itu 3 ini? 3 metode ini. Oh keren deh. Kalau inputannya itu, ya rekomendasi dari Allah ada madu gitu. Obat soda silakan gitu. Apalagi cuman jauh ya isimu. Makanya di kota itu harusnya ada. Nah, terus ada pertanyaan, Pak Manaf, kenapa diberitahu ke masyarakat cara menerapinya? Iya, supaya mereka tidak antri di saya. Berbagi gitu. Sekaligus cari pahala. Cuma yang paling berat, yang tidak bisa ditangani, datanglah ke klinik saya. Yang sudah tidak bisa ditangani lagi. Supaya kita juga tidak sibuk begitu kan. Sudah. Tapi harus janjian ini. Karena yang punya klinik sibuk dua-dua. Kira-kira itu metodenya 3-3.
Jadi karena ada penyakit begini, biar sudah madu 1 drom, obat apa tetap sakit. Karena sistem kelistrikannya tidak jalan, rusak. Sistemnya yang rusak, bukan inputannya. Oke? Betul. Bukan inputannya. Kayak jadi misalnya, jaringan di dalam itu harus diperbaiki. Iya, jaringan ini yang harus diperbaiki, sistem mesin yang harus diperbaiki, bukan inputannya. Misalnya kayak jantung mau minum obat, nah atau nanti kalau kelebihan obat malah ginjal. Ginjal lagi yang kena kan. Nah ini juga untuk menyahuti tren hari ini orang mulai menghindar dengan obat-obat kimia sintetik, gitu kan? Nah ini kan tanpa obat, obat. Kalaupun ada inputan. Jadi jantung itu bisa sembuh juga dengan terapi itu. Cukup jalan. Karena pelajaran yang saya terima dari Dr. Ismail, beliau ahli bedah, beliau menjelaskan sakit jantung itu penyebabnya adalah karena salah melangkah. Saya begitu menerima itu, saya teringat dengan dialog di kampung di Gorontalo. Ada seorang kakek, kemudian anaknya, ibu begitu, kemudian ada cucunya. Dan cucu sudah datang. Bapu ti mama ada sakit. Tonti mama beti. Hilang oleh ya no. Kenapa kau nak? Papa saya ini baru melangkah langsung berat indikator jantung gitu. Ya. Kalau dibawa ke dokter ya kemungkinan besar jantung. DP papa bilang apa? Ini opa bilang apa? Oh, botila lalu ya bang iyo no. Bayangkan perkataan opa, perkataan di bapu ini dengan perkataan dokter hari ini itu sama persis, cuma salah melangkah. Solusinya bagaimana? Secara teknik, ini engineer kan yang temukan ini. Secara teknik berarti kalau salah melangkah, mengobatinya sederhana. Dengan perbaiki langkah. Perbaiki langkah. Sederhana kan? Saking sederhananya seperti itu, kita bisa mempelajarinya. Iya. Ibu-ibu rumah tangga bisa mempelajarinya. Cuma melangkah. Sama dengan almarhum Pak Medi. Jadi dia bilang begini, yang kurang gizi, yang orang bilang sekarang kurang gizi itu sebenarnya bukan kurang gizi, cuma dia bilang tatalawa tembulutu. Iya, dia bilang begitu. Karena misalnya begini. Makanya dia tidak punya selera makan, tidak ada nafsu makan. Polio. Anak-anak polio. Kan cuma katanya itu akibat virus. Atau bakteri. Tapi kenapa cuma 1 kaki? Kenapa tidak menjalar ke kaki yang lainnya? Baru seperti yang kasusnya Pak Medi itu, 1 kurus sekali. Tapi kenapa saudaranya lain tidak kurus? Betul kan? Berarti ada sistem yang salah yang harus diperbaiki. Itu biar minum obat tidak bisa. Makanya ada yang harus diobati hanya cukup dengan input karena sistemnya bagus. Kemudian outputnya cukup. Output ini darah kan yang dikeluarkan, darah kotor ya. Gitu. Lewat bekam itu. Lewat bekam. Darahnya bersih, sistemnya bagus, tapi dia sakit. Mungkin cuma input. Makanya ada yang minum obat langsung sembuh. Tapi ada obat-obatan sudah cukup luar biasa, inputannya sudah sangat luar biasa. Macam-macam vitamin apa? Yang mahal lagi. Tetap tidak juga. Kemudian sistemnya diperbaiki, tetap tidak bisa juga. Sudah diterapi tidak bisa juga. Ada apa ya? Ini darahnya yang bermasalah, darah kotor. Karena darah kotor itu berasal dari nasi tadi, dari beras yang banyak toksin, dari sayuran yang banyak pestisidanya, dari polusi udara, termasuk dari logam emas. Jadi logam emas ini, molekul-molekul emas ini kan masuk ke darah, dan ini Alzheimer. Akibatnya itu Alzheimer, lupa. Ada teman saya itu sampai DP istri, itu dia lupa, dia bonceng, dia dapat tinggal di toko. Saya punya pengalaman itu, ada teman. Jadi anak HMI. Kalau anak HMI Manado yang nonton ini pasti tahu. Dia nonton sama pacarnya. Jadi kan nonton di presidensi itu kan dekat Serimpi kan. Ya nonton. Habis itu dia sebenarnya mau ke toilet. Kan sementara nonton dia ke toilet. Habis dari toilet dia langsung datang di sekretariat di cabang di Serimpi. Dia lupa kalau pacarnya masih sementara nonton. Dia lebih ingat Hemi. Iya. Jadi logam emas itu bisa. Emas itu disasok dan itu salah satu pemicu Alzheimer. Nah, tapi dalam Islam, makanya dalam Islam emas itu dilarang bagi laki-laki. Bagi laki-laki, iya. Terus bagi perempuan
Katanya itu karena keluar dari dia keluar setiap bulan haid. dalam bentuk haid. Iya. Karena kotornya dalam bentuk haid. Kalau laki-laki kan tidak ada keluar lewat mana. Muter terus. Makanya yang pengelupa itu paling banyak laki-laki. Perempuan nyaris jarang sekali ada yang kena Alzheimer. Itu lebih banyak laki-laki. Makanya istrinya dapat lupa di toko. Gitu kan? Gitu. Nah, oleh sebab itu kalau untuk perempuan kan coba dalam bentuk haid. Nah, oleh sebab itu ini harus dibekal. Obat tidak akan mempan, nah gitu kan? Iya. Sistem diperbaiki, semua kabel dalam mesinnya udah bagus semua. Nah, berarti ini karena pengaruh. Nah, makanya ini harus dikeluarkan. Di outputnya harus dikeluarkan. Iya. Sehingga secara holistik ini insya Allah bisa. Ya dengan izin Allah sih, karena ujung-ujungnya sama Allah semua. Kalau sudah selesai kliniknya, saya mau berkunjung. Sekarang sih praktek sudah jalan. Ya sudah jalan, tapi tergantung waktunya. Waktu bukanya tergantung telepon. Tergantung telepon. Kapan? Besok? Oke, boleh besok. Cuma gitu aja. Iya. Jadi gitu. Nah ini kan sekarang ini kan orang lagi COVID ini di mana-mana. Nah apa yang harus dilakukan oleh orang-orang ini? Minimal dia bisa terhindar dari COVID, apalagi yang komorbid ya, yang komorbid ini yang sangat berbahaya. Mungkin dengan terapi jalan itu mereka sudah bisa menghindar, maksudnya sudah bisa mengurangi lah kayak jantung atau apa begitu. COVID ini, itu kan akan menyerang tubuh yang imunnya rendah, atau daya tahan tubuhnya rendah. Betul. Saya ini termasuk daya tahan tubuh rendah dari dulu. Makanya saya tidak bisa naik motor tanpa jaket. Pasti begitu pulang. Pasti sariawan. Sariawan. Itu pertanda bahwa imun saya rendah. Ya gitu kan. Tetapi sejak saya praktikkan ini jalan kaki, alhamdulillah 1 tahun, dan saya setiap bulan pasti kena sariawan, pasti drop begitu, pasti panas gitu. Panas tubuh saya. Jadi itu gitu. Pengaruh dingin juga itu atau? Apa itu? Sariawan itu? Pengaruh apa dia? Ya karena daya tahan tubuh kita kan rendah. Daya tahan tubuh rendah. Ya, akhirnya jadi ada sariawan gitu. Nah, saya praktekkan ini jalan, alhamdulillah 1 tahun ini cuma 2 kali saya turun imun saya gitu. Iya. Kira-kira gitu kalau di. Berarti ini terapi cukup ampuh juga untuk menghindari COVID. Ya, COVID. Kalau untuk menghindari COVID, untuk menaikkan imun. Iya, menaikkan imun. Jalan kaki, perbaiki gerakan sholat. 2 saja itu luar biasa. Imun kita pasti naik. Kenapa? Kenapa naik? Karena semua fungsi-fungsi tubuh dia berfungsi maksimal. Karena dinetralkan gitu, di spring balance gitu kan. Iya. Jadi balance semua gitu, netral semua. Dia berfungsi maksimal sehingga pasti daya tahan tubuh kita pasti tinggi. Dan itu terbukti. Saya sudah sangat jarang, 1 tahun tinggal 2 kali, biasanya per bulan loh. Iya. Tinggal 2 kali, itu pun karena saya sudah lupa jalan, karena saking sibuknya, pagi saya tidak bisa jalan lagi. Saya pagi harus sudah keluar gitu, terus sibuk sekali. Lupa saya untuk olahraga jalan. Tapi jalannya itu pakai sepatu atau tidak? Kalau kata Nabi sekali-sekali lepas alas kaki. Artinya pakai sepatu boleh. Sekali-sekali Nabi bilang sekali-sekali lepas. Berarti boleh pakai alas kaki, sepatu. Tapi sepatu direkomendasikan karena ini sasarannya tumit, maka yang tipis lah. Kalau di aspal yang agak tidak mulus, pakai sepatu yang tipis, solnya tipis, atau sandal hotel. Sandal hotel itu kan tipis sekali kan. Jadi tidak akan sakit kaki, tapi terasa hentakannya. Saya suka pingin Kahmi itu bikin itu tiap dari dulu saya bilang sama Irma, sama teman-teman Kahmi. Nanti saya bicara dengan ini teman-teman Kahmi supaya tidak mendapat serangan jantung, insya Allah. Stroke tiba-tiba gitu, pecah pembuluh darah tiba-tiba. Saya ingin membuat kajian, tapi harus teori dulu loh. Iya. Boleh. Nanti kita bikin, Kahmi kota saja dulu yang bikin. 2 kali pertemuan. Yang kedua itu praktek. Iya. Kedua praktek. Nah untuk prakteknya itu supaya lepas kaki total, paling bagus di tehel. Iya. Mungkin di mana ya? Yang mulus. Terus bikin di lantainya. Iya, di tempat bagusnya kalau tempat yang terbuka ya. Terbuka. Di mana ya? Yang agak luas. Saya terus terang saja olahraga saya ya, mereka katakan saya ini pejabat gitu, pejabat ya. Iya, pejabat negara. Saya kan lebih banyak duduk. Nah, olahraga harian saya itu saya tidak bisa lagi lari pagi di jalan. Karena jalan di depan rumah saya itu dilalui oleh para petani pemilih saya.
Iya. Kan tidak enak saya lompat-lompat jalan, lari-lari. Iya. Mereka kasihan ke kebun gitu kan. Olahraga saya itu cuma dalam masjid. Setelah subuh, setelah baca Quran, sampai 6:30 itu cuma cukup setengah jam. Saya keliling-keliling dalam masjid. Kan enak, kan tehel. Jadi lepas sepatu kan. Jadi memang terasa sekali dia full. Dia dihentakkan ya. Ya. Terus daripada nganggur juga ini bibir ya sambil berzikir. Untuk berzikir. Setengah jam. Nah, ternyata kalau kita berzikir tidak terasa setengah jam. Tapi kalau kita tidak berzikir, 1 menit itu terasa lama. Karena langsung menghayal kemana-mana. Nah, iya, menghayal kemana-mana terus tidak ada penyelesaian semua kan? Iya. Tapi kalau kita tetapkan misalnya, ini praktek saya nih. Silakan mencari tips trik masing-masing. Iya. Macam-macam ini triknya. Kalau saya misalnya la ilaha illallah 100 kali, istighfar 100 kali, salawat 100 kali gitu kan. Iya. Nah, menyelesaikan yang 100 kali ini ternyata setengah jam. Nah, kalau kita belum 100 kali kan otomatis kita kan belum mau berhenti. Ya, terpaksa jalan kan? Harus jalan. Terpaksa jalan. Karena kasih selesai dulu ini. Saya coba tidak berzikir. 2 menit terasa lama sekali karena nganggur kan? Iya. Nganggur. Bibir nganggur, pikiran nganggur. Mendingan kaki kan sudah otomatis jalan. Iya. Nah, mendingan manfaatkan saja itu sekalian. Jadi dapat pahala, dapat sehatnya. Iya. Sekalian lah gitu. Betul. Tidak rugi. Iya, saya sangat. Jadi untuk kami, nanti kita bikin. Betul. Kajian baru praktek. Ada prakteknya. Jadi kajiannya 2 kali. 1 kali saja. 1 kali. 1 kali kajiannya, kemudian prakteknya 1 kali. Kajian itu bisa nggak lewat Zoom? Nanti kalau prakteknya Zoom itu agak susah ya kalau paling Zoom. Tidak maksimal. Saya pernah ada satu organisasi yang minta Zoom, itu sangat tidak maksimal. Tidak maksimal. Karena saya harus melakukan gerakan-gerakan. Bisa bikin di ini di Ladia, di rumah dinas di Ladia situ, wali kota, atau di Geraha Kahmi. Kecil. Oh kecil, Iladia sebenarnya besar. Boleh sih, kalau di Iladia bisa di lobby boleh. Iladia bisa, saya ya nanti saya mau. Jadi ini paling sekalian bagus. Perkenalan ke Pemkot kan, nanti Pak Wali akan undang ASN untuk ikut ini. Semoga Pak Wali nonton ini. Iya, Pak Wali juga itu harus loh. Iya. Harus kan dia kalau soal jalan iya, tapi kan jalan yang bagaimana dulu. Saya pernah ada pimpinan daerah, saya tidak mau sebut. ASN-nya itu disuruh jalan sehat gitu. Iya. Saya ketemu, Pak, ini anak bapak ini apa? Jalan sehat. Bukan jalan sehat ini Pak, ini jalan sakit. Dari sudut pandang biomekanika tubuh Pak. Ini tidak sesuai dengan hukum-hukum tubuhnya ini. Ini pasti sakit ini. Iya. Karena apa? Cuma capek yang mau datang. Cuma capek, keringat, dan ketaatan terhadap pimpinan saja. Tapi saatnya mereka tidak dapat Pak. Gitu. Tidak dapat. Jadi ada cara jalan yang alami. Ini tidak alami cara jalannya. Iya. Nah, seharusnya mereka dilatih. Nah, saya diminta untuk menjelaskan ini di depan. Saya bilang tidak bisa, itu menyalahi teori pembelajaran. Artinya semakin banyak orang, itu tidak akan efektif. Makanya untuk ini paling bagus offline. Iya. Offline gitu. Karena memang akan disentuh salah satu orang. Disentuh salah satu orang. Ini, ayo gini. Karena tidak bisa direka-reka. Oh ya. Harus ada orang lain untuk mengukur. Oh ini Mas Rik. Coba ini nungging sedikit, gitu. Kayak orang yoga, jadi harus harus disentuh secara perorangan. Supaya kemudian disuruh rekam itu. Misalnya rekamnya itu maksudnya rekam perasaan aja. Misalnya saat berdiri. Nah, yang disebut lurus itu, kemudian berdiri. Boleh saya kesini? Boleh. Jadi untuk melatih berdiri itu harus pakai dinding. Caranya tumit itu harus disandarkan di dinding. Iya. Tumit harus. Jadi harus jinjing atau tidak? Enggak, biasanya. Jinjit, tidak. Nah, ini namanya berdiri kokoh. Berdiri kokoh. Ya. Nah, bagaimana supaya berdiri kokoh saat apel di kantor? Iya. Saat sholat. Kan tidak mungkin kita sudah koma terus masih cari dinding. Gitu kan? Iya. Terpaksa kita latihan dulu, terus kita keluar dari dinding. Nah, rekamlah. Ini rasanya, begini rasanya kalau berdiri kokoh. Berdiri lurus begini. Oh begini. Gitu kan? Iya. Berarti memang harus secara perorangan dilatih. Tidak bisa lewat virtual. Iya. Nah. Di Jepang itu kan orang suka jalan. Jepang. Sehat. Itu kan. Mereka sehat-sehat. Mungkin jalannya juga kan cepat kalau orang Jepang.
Mungkin ada juga dipraktekkan itu. Praktekkan itu di sana karena begini. Coba perhatikan, penemuan dari Copenhagen Institute Denmark Nah, penemuan terakhir di sana itu mengatakan begini, kaki apabila kita nonaktifkan 2 pekan saja, 2 minggu, mau minum air, mau makan saja disuruh orang saja gitu, saya duduk saja terus 2 pekan saja ini diganggukan, itu sama dengan menghilangkan kemampuan kaki selama 40 tahun. Mampu menguras kemampuan kaki 40 tahun. Itu akibat dari menonaktifkan kaki. Oleh sebab itu kaki ini adalah anggota tubuh yang paling bekerja berat dibandingkan dengan anggota tubuh lain. Otot-otot saraf-saraf itu terbesar juga di kaki. Oleh sebab itu jangan coba-coba mengganggukan kaki. Kalau mau sehat, aktifkan kaki. Tapi dengan cara yang alami, cara yang benar maksudnya. Cara yang benar ya ada sekitar 5 hadis yang menjelaskan itu. Kalau di kota-kota besar, komunitasnya justru saya lihat paling banyak Cina-Cina pesertanya. Saya lihat Cina-Cina semua ini anggotanya. Karena memang barangnya juga mahal. Kita harus bikin komunitas ya. Komunitas, kita kan punya banyak jaringan. Bikin komunitas. Untuk sehat, untuk sehat. Di situ kita diskusi, di situ saya bisa juga menjelaskan trik-trik ringan gitu untuk sehat gitu kan. Ini yang kita lakukan, misalnya kram tangan gitu. Kram tangan cukup saja ditekan dulu. Nah ini kan nanti harus ketemu sering, dan ini kan sering kita lupakan. Tekan gini aja. Itu kan kadang-kadang kita ya hal-hal yang sangat sederhana, yang sepele dan sangat mudah dilakukan, tapi kan karena ketidaktahuan itu maka ini tidak dilakukan. Di pertemuan-pertemuan itu kan teringat kita sampaikan kan hal-hal yang kecil ya, menentukan tentang kontroversi minum air hangat atau minum air dingin. Nah, bagusnya itu apa, air hangat? Secara mekanika tubuh seharusnya minum air hangat ini fisika, pelajaran fisika. Minum air hangat itu sebelum olahraga. Kenapa? Karena tubuh butuh yang hangat, kehangatan pada saat itu, dan tubuh belum bergerak, tulang-tulang belum bergerak. Tetapi kalau tulang-tulang sudah diolahragakan, sudah dinetralisir, sudah dibalansingkan, maka dia tidak boleh minum air hangat. Karena secara fisika panas itu dia bisa mengurai, melemaskan, mau lapas ini lagi. Kayak ayam geprek. Gitu kan? Tapi seharusnya dia minum air dingin. Karena setelah olahraga yang benar, tubuh kita sudah netral, semuanya sudah balance, mekanika tubuh sudah balance, maka dia harus dikokohkan pada tempatnya itu. Ingat teori tukang besi. Dia membentuk indah pisau harus ini saat panas. Harus dipanaskan dulu. Begitu terbentuk bagus, jadi sebelum terbentuk dia dipanaskan. Minum air panas sebelum dibentuk, sebelum olahraga maksudnya. Begitu sudah terbentuk indah, tidak mungkin lagi dipanaskan, pasti dia akan berubah. Maka dicelupkan di air dingin. Kenapa air dingin? Air dingin itu mengokohkan dia di posisi itu. Oke? Dan itu ada di Al-Quran. Di surah Shad ayat 42. Kata Allah, hentakkan kakimu. Itu mekanika tubuh kan? Kemudian ini air dingin, mandi, dan minum. Kenapa mandi dan minum? Maksudnya setelah balance, sudah pada posisinya, maka siramlah dengan air dingin supaya kokoh dia di situ. Dari luar mandi maksudnya. Dan dari dalam maksudnya minum. Dan praktek minum air dingin itu ada di Gorontalo. Namanya apa? Air yang didinginkan semalam di luar. Popowonuo. Dan itu metode yang luar biasa. Saya itu dulu memang sering dibilang sama almarhum orang tua saya bahwa minum, malah dibilang tiap hari Jumat itu taruh air di luar, tutup, taruh di luar, kan dia ada embun, itu yang diminum. Saya dulu waktu kecil itu sempat praktek begitu. Nah, seharusnya ini air yang diembun. Yang saya dengar itu kita bisa bikin pintar katanya. Bikin jernih pikiran. Nah, seharusnya ini air minum ini yang didinginkan, air yang sudah diembunkan ini diminum setelah kita berolahraga, supaya dia berfungsi untuk mengokohkan sesuatu yang sudah kita bentuk. Tapi kalau kita minum di awal, itu sudah mengeras. Kita mau bentuk lagi udah susah gitu. Seharusnya dia air hangat. Harusnya pagi itu air hangat. Air hangat supaya ini mudah dibentuk. Gitu kan? Setelah terbentuk sudah bagus, selesai olahraga maksudnya, barulah air dingin. Tapi jangan air es loh. Tidak bisa air es. Gitu. Begitu juga mandi. Mandi itu setelah olahraga itu seharusnya
air dingin. Jangan mandi air hangat. Kan orang katanya, air hangat menyehatkan. Iya, tapi setelah olahraga jangan mandi air hangat. Nanti terlepas lagi kan, lumer lagi dia. Nah, itu mandi air hangat itu sebelum kau olahraga. Misalnya di Pentadio. Ya. Setelah mandi air hangat, olahraga mudah dibentuk. Kemudian kokohkan dia dengan air dingin. Dan tradisi itu ada di mana-mana. Dan itu berangkatnya dilakukan. Ada juga yang unik. Sering saya lupa untuk menceritakan. Saya ikut pelatihan bagaimana membantu melahirkan ibu. Oh ya? Dengan sistem mekanika tubuh. Tapi saya tidak pernah praktek sih. Istri saya seorang bidan. Nah, saya sampaikan ke beliau dan beliau alhamdulillah ikut pelatihannya, beliau sudah bisa. Saya paling tidak hanya memberikan instruksi kepada saya ibu hamil. Saya sempat dulu sering nonton di YouTube itu praktek melahirkan dengan cuma tiup-tiup. Jadi dia bidannya itu dia cuma komando, ayo tiup. Itu sampai dia tidak terasa dia. Gitu. Jadi itu kalau dari sisi mekanika tubuh kita mengikuti metode melahirkannya Siti Maryam. Coba bagaimana? Apa maksud Allah menceritakan dalam Al-Quran kalau bukan untuk kita diminta untuk dipelajari, gitu kan? Kita pelajari apa hikmahnya, ini apa maksudnya diceritakan. Nah, alhamdulillah ditemukan. Jadi begini, ini ilmu pengetahuan begini. Siti Maryam itu melahirkan dalam posisi tidak berbaring, terlentang, tetapi setengah jongkok. Nah, pendekatan ilmunya bagaimana? Menurut ilmu osteologi, ilmu tentang tulang mengatakan, atau ilmu tentang rangka mengatakan bahwa tubuh manusia kalau dalam keadaan terlentang, maka otomatis seluruh ototnya, ini ilmu biologi, ilmu tentang otot. Menurut ilmu biologi, seluruh otot ini, tubuh manusia kalau dalam keadaan terlentang, apalagi terangkat kakinya, ini akan kendor otot-ototnya. Kecuali ini pasti akan kencang. Kencang itu punya makna tertutup. Makanya rata-rata dipaksakan. Istri saya kan melahirkan normal itu tetap dipaksakan, dan rata-rata pasti robek. Tetapi ditanyakan, saya tidak dibelah, saya melahirkan normal. Tapi ada jahitan. Berarti tidak normal. Kenapa? Ada pemaksaan. Pintu tertutup kau paksakan keluar, rusaklah pintunya. Gitu kan? Karena memang kencang sekali tertutup dia secara otomatis. Ini mekanika tubuh. Tapi kalau posisi setengah jongkok itu menurut ilmu biologi seluruh tubuh, seluruh otot ini dia akan kencang, kecuali yang di pintu ini dia akan kendor sekendor-kendornya, alias terbuka. Teman saya 3 kali berturut-turut melahirkan tidak pernah dibantu bidan. Dia cara jongkok itu. Dia bilang ototnya terbuka. Dia bilang saya kalau sudah mau melahirkan saya jongkok saja. 3 kali berturut-turut. Luar biasa kan? Iya. Kenapa? Secara mekanika begitu penjelasan. Terbuka sekali. Makanya ya insya Allah dengan izin Allah tidak ada rubekan. Tidak terlalu sakit. Karena dia jadi jadi elastis, lebih lebih kendor. Ototnya kendor sekali, alias terbuka sekali. Iya. Nah, gitu. Kenapa kita tidak mengikuti Siti Maryam? Gitu. Dan ada yang menarik informasi dari istri saya. Istri saya menjelaskan bahwa menurut statistik, tingkat kematian ibu melahirkan itu terendah itu justru di Papua. Ada teman saya dari Papua. Mana ternyata ibu-ibu di sana melahirkan setengah jongkok. Bayangkan Papua. Mereka tidak tahu dapat dari mana itu. Nah, makanya saya punya asumsi bahwa inilah jejak-jejak peradaban Islam. Nusantara itu dulunya dikuasai oleh Islam dan meninggalkan jejak-jejak ini. Termasuk minum air dingin, mandi sebelum subuh, termasuk mencabut rumput. Nah, saya temukan di Gorontalo itu mencabut rumput. Jadi di surah ayat 43 atau 44 itu menjelaskan Nabi Ayub itu salah satu terapi yang diberlakukan kepada dia itu adalah mencabut rumput. Nah, di Gorontalo, di Limboto ada satu pasien yang menjelaskan, Pak Manar, saya punya nenek juga, kalau ada orang yang sakit di rumah, itu disuruh turun di halaman, disuruh cari rumput potaheto. Yang memang keras sekali itu kan? Bukan manggata itu. Bukan manggata, yang potaheto yang sering dia mau alang-alang. Kan memang akarnya memang potaheto bukan. susah sekali untuk dicabut juga.
ternyata sama dengan Nabi Ayub. Paling tidak inspirasinya ada di sini. Ya, jadi dipraktekkan. Gitu. Kenapa ini kita tambahkan? Kemarin saya pernah presentasi ini di hadapan beberapa orang guru besar ya di UNG. Iya. Saya rekomendasikan ke mereka. Ini kan di sini kan sudah ada fakultas kedokteran. Iya. Ya, doronglah mahasiswa untuk melakukan penelitian pengobatan Al-Quran ini. Betul. Yang berbasis mekanika tubuh ini. Tunggu, tar dulu. Ini Nabi Ayub memang terberat di dunia dan sembuh, tapi tar dulu. Yang menerapi ini Allah. Bagaimana menjawab ini? Yang diterapi Nabi, ya pantaslah, harus sembuh. Tar dulu, saya cari di tafsirnya. Iya. Saya cari tafsirnya, tar dulu. Saya temukan penjelasan tafsirnya itu sama Ustadz Adi Hidayat. Tafsir tentang surah Al-Anbiya itu. Penjelasannya begini. Wa Ayuba, inilah kisah Ayub yang menceritakan tentang sakitnya Nabi Ayub kemudian itu sembuh itu kan. Inilah kisah Ayub. Wa Ayuba, ba itu ada fathah garis di atas. Fathah itu dalam dunia tafsir, fathah itu mengandung makna dia terbuka. Terbuka bahwa apa yang diberlakukan Allah kepada Nabi Ayub itu terbuka bisa dipelajari. Berarti ini ilmu empirik. Iya. Ya kan? Ya. Ini saya bukan ahli tafsir ya. Dan saya tidak mau menafsirkan. Saya cuma mengambil inspirasi dari sini. Iya. Dan saya temukan, kalaupun tafsir saya menemukan penjelasan dari Ustaz Adi Hidayat. Jadi apa yang Allah berlakukan kepada Nabi Ayub itu bisa dipelajari. Berarti ini ilmu empirik. Berarti ini bisa dipelajari. Berarti ini ilmu pengetahuan. Yang kedua, tafsir yang kedua mengatakan bahwa apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Nabi Ayub itu bisa dialami oleh selain Nabi Ayub. Berarti kesembuhan yang dengan cara seperti itu bisa dialami oleh orang bisa lain. Akan dialami oleh selain Nabi Ayub. Termasuk kita. Makanya ini si almarhum ini dia melakukan riset dan dia lagi-lagi mengatakan saya tidak menafsirkan karena saya bukan ahli tafsir. Saya cuma terinspirasi dengan dia melakukan riset dan ini dipraktekkan. Dan alhamdulillah luar biasa sudah puluhan ribu pasien kita dengan metode ini. Dan itu sebagian besar sembuh di tempat. Kenapa? Ya yang namanya mekanika, kalau ada mesin yang salah begitu dipasangkan langsung bisa jalan. Kira-kira gitu ya namanya mekanika ya gitu. Ini bukan biokimia, ini biomekanika. Kalau biokimia ya ada unsur-unsur. Ya, kimianya harus masih berproses dan sebagainya kan. Tapi kalau biomekanika enggak. Kalau businya tidak kencang, begitu dikencangkan ya langsung hidup lah gitu. Betul. Sehingga kalau dilonggarkan ya tidak akan hidup. Nah, dan ini kita bisa praktekkan juga misalnya orang yang tidak memiliki benjolan. Kita buat ibu ini jadi gerakan-gerakan yang salah, yang akan mengarah kepada terbentuknya benjolan. Maka bisa muncul benjolan. Sekarang ini gitu. Iya kan ada katanya yang cuma karena salah apa begitu. Salah bergerak. Gitu. Tiba-tiba muncul ini kan. Baru langsung dihilangkan. Boleh. Kan ini mekanika. Wow. Begitu kan? Iya. Orang bilang wah kayak tidak masuk akal. Masa sih? Kok jantung bisa cuma dengan jalan? Iya. Kita mengatakan ini hal yang tidak mungkin karena memang kita belum tahu. Tapi begitu kita pelajari, oh iya ya. Ternyata sederhana sekali ya. Ya iya, dan itu sudah puluhan ribu orang yang ikut pelatihan ini dan paling banyak ibu rumah tangga bisa menyelesaikan kanker otak. Kok masuk akal? Masa sih kanker otak ibu rumah tangga bisa? Ya bisa. Dengan terapi. Selama ini juga bisa gitu dengan izin Allah gitu ya. Dan sederhana saja gitu. Saya juga menangani yang ya kanker otak lah gitu, tumor otak. Saya banyak melayani, tapi kan tidak etikanya saya tidak bisa beritahu ke pasien itu bapak ini karena kita memiliki diagnosa sendiri. Kita ada diagnosa, kita bisa deteksi. Oh ini tandanya ini. Deteksinya ada alat atau cukup dengan melihat gerakannya saja atau dia menceritakan? Cukup ada titik-titik tertentu yang kita sentuh. Ini sakit. Oh ini tandanya berarti dia ini salah ini. Berarti ini ada sakitnya.
ini sakitnya ini. Kalau kita mau beri nama, kalau kita meminjam dunia kedokteran, ini namanya ini jantung. Ini kanker otak ini. Tapi kan kita tidak pernah ngomong begitu. Cuma kita sapu bersih saja. Dia ada keluhan di sini, dia ada keluhan di kepala. Gitu. Tapi kalau kita pinjam istilah kedokteran, mengerikan. Kanker otak ini. Gitu kan? Kanker otak ini. Gitu. Ini juga. Dia ada jantung. Dan lain sebagainya. Luar biasa. Banyak hal ini yang saya dapatkan dari obrolan kita, dan insya Allah tetap akan ditindaklanjut ya. Saya berharap sih rakyat Gorontalo terutama memiliki kemampuan untuk mengobati dirinya sendiri, paling minimal dengan cara berjalan yang benar, dan gerakan-gerakan yang sholatnya diperbaiki, gitu, sehingga memiliki efek, ada pahalanya, gitu. Dan ada sehatnya. Ada sehatnya. Sehingga kita bonusnya pahala. Produktivitas masyarakat Gorontalo itu bisa naik. Gitu kan? Dan terutama imunnya. Dan imunnya bisa naik, gitu kan? Sehingga bisa turun lah. Insya Allah apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan menginspirasi orang lain, semua orang untuk bisa melakukan terapi-terapi kesehatan seperti ini. Terima kasih nih Pak sudah berbagi di sini. Dan nanti kita tetap akan ada tindak lanjut, kita bikin komunitas komunitas untuk jalan sehat. Jalan sehat. Kita bisa bikin itu, insyaallah. Karena orang-orang kan suka jalan sebenarnya, cuman kan untuk jalan yang benar itu kan banyak yang tidak tahu juga. Oke. Terima kasih Pak sudah berbagi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.